Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal memasang bulu mata. Karena begitu banyak muda-mudi ya, baik yang bersuami ataupun yang belum, itu memasang bulu mata. Kenapa? Ya tujuannya tidak ada lain litazyun atau litazyin, ya, yaitu berhias, ingin mempercantik diri. Namun demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berhias itu sesungguhnya boleh-boleh saja, hanya saja tidak sampai kelewat batas. Tentunya dalam Islam itu ada aturannya, ya. Apalagi berhias karena ingin agar supaya para kaum hawa, maksudnya kaum laki-laki memandang dia ini jelas sudah tujuannya salah, maka akibatnya hukumnya yang juga berdosa. Namun yang ingin saya bahas di sini adalah hukum memasang bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Ya, bisa jadi disambung dengan rambutnya orang atau dengan yang bukan rambut tapi dibentuk kayak rambut, bisa jadi seperti itu. Entah kalau bulu mata itu terbuat dari apa saya tidak tahu. Saya hanya ingin membahas dari kajian fikih Islam, fikih ala mazhab Syafi'i. Nah, dalam masalah ini ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Namun demikian, yang mengharamkan itu ada catatannya. Yang mengharamkan alasannya dikarenakan termasuk adalah mengubah bentuk yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Artinya termasuk taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan wala amurannahum, ada ayat seperti itu. Ya. Dan akan aku perintah, kata setan, mereka Bani Adam. Dengan apa? Bitaghyiri khalqillah, dengan merubah bentuk kejadian yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas ulama saat berpegang dari sini itu mengharamkan. Kemudian dalam tafsir At-Tabari dijelaskan tentang ayat ini bahwasanya haram menyambung rambut itu, baik dengan izin suami atau tidak dengan izin suami, baik dengan rambut palsu, maksudnya bukan rambut atau pakai rambut, baik dengan yang najis atau yang suci, baik dengan rambutnya sendiri atau dengan rambut orang lain. Alasannya dikarenakan termasuk merubah ciptaan Allah. Dan ini tentu larangan. Ini dalam tafsir At-Tabari. Ya. Kemudian dalil kedua adalah la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah Ta'ala melaknat wanita-wanita yang menyambung, berarti pemasangnya, ya, tukang pasangnya, ya. Wal mustausilah, dan wanita yang minta disambungkan, ya. Sedangkan bulu mata ini termasuk kategori di sini, jadi bukan hanya rambut, menyambung bulu pokoknya, ya. Ini yang mengatakan haram. Kemudian dalam hadis itu juga ada laknat. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya larangan yang ada laknatnya itu menunjukkan dosa besar. Sehingga pelakunya yang menyambung rambut ini itu mendapatkan dosa besar. Kemudian kenapa haram lagi alasannya? Dikarenakan kalau wanita itu tidak punya suami, ya, kemudian
menggunakan bulu mata ini termasuk salah satunya selain merubah ciptaan Allah, ini termasuk menipu. Ya, menipu. Menipu siapa? Menipu laki-laki agar supaya dia mau menikahinya. Menipu jelas ini hukumnya haram. Seperti itu. Dilarang oleh agama, maksudnya seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, ya, itu ada yang mengatakan halal, cuma dengan catatan. Ya. Saya bacakan di kitab Bushrul Karim, pendek memang ibaratnya, ya. Di situ dijelaskan wawaslu sya'ri, di antara yang haram, ya, adalah menyambung rambut. Bisya'rin adamiyyin, dengan rambutnya anak Adam, maksudnya dengan rambutnya manusia, ya, au najsin, atau disambung dengan hal yang najis, ini haram, ya, mutlaqan, secara mutlak, ini mutlaqan, berarti kalau mutlak di sini baik mendapatkan izin suami atau tidak mendapatkan izin suami sama-sama haram, baik sudah menikah atau belum menikah itu juga sama-sama haram. Ini sih bahasanya mutlaqan. Wa kadza, demikian pula, ya, bitahirin, disambung dengan bukan rambut manusia tapi menggunakan perkara suci, itu juga haram. Tapi lam dan fihi halilun, kalau ya tidak mendapatkan izin dari suami. Jadi khusus orang yang punya suami saja ini. Kalau yang nggak punya suami, jangan coba-coba. Ini berdosa. Berdandan boleh, asal saja jangan sampai hal yang dilarang oleh agama. Ya kalau nggak ngerti Pak Ustaz, ya kalau nggak ngerti ya tanya sama yang ngerti hukumnya. Ya, ngaji, ya, biar paham. Karena paham ilmu agama itu termasuk kehendak Allah kepada orang itu dengan baik. Dimana sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang agamanya. Ya, oleh karenanya agar kita selalu dikehendaki baik oleh Allah, ayo kita belajar ilmu agar supaya kehendak baik Allah datang kepada kita, terutama ilmu syariat, ilmunya Allah. Kalau tidak, ya jangan salahkan. Kita kan dikasih akal, dikasih pikiran. Kalau akal dan pikiran kita itu nggak dipakai, ya jangan salahkan Allah. Lalu Allah sudah memberikan semuanya, aturan sudah dikasih, ya. Kemudian undang-undangnya sudah diberikan, yang nuntun sudah ada. Cuma tetap aja tidak mau belajar, ya. La hujjata lana indallah. Tidak ada hujjah bagi kita besok kelak yaumul qiyamah di sisi Allah. Mau apa kita, ya? Seperti itu. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, kesimpulannya bahwasanya kalau menggunakan perkara najis atau rambut manusia, baik rambutnya sendiri atau rambut orang lain, itu haram. Ya. Kalau menggunakan benda suci selain rambut, ya, benda suci selain rambut, maka itu boleh, tapi bagi suami, tapi bagi orang yang punya suami dan atas izin suami. Jadi ada 4. 1, bukan menggunakan rambut. 2, bukan benda najis. 3, menggunakan perkara suci dan mendapatkan izin suami. Seperti itu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan tolong dibuang, ya. Bila ada kebenaran semoga manfaat fid din wad dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.